Kami dan Pak Teddy sama sekali tidak terkejut. Terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya. Lalu sebenarnya yang berkepentingan siapa lalu, Pak? Ya, kalau kita merujuk pada keterangan saksi itu, saksi mengatakan penyidik yang mengarahkan. Itu Bapak simpulkan saja sendiri, saya nggak mau sebut nama. Ya. Proses sidang kasus mafia narkoba yang menjerat ex-Irjen Teddy Minahasa akan memasuki babak terakhir. Setelah sidang replik, sidang berlanjut ke agenda sidang duplik pada hari Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai, masih ada peluang Teddy Minahasa bisa bebas dari segala dakwaan terhadap Teddy, melihat fakta persidangan hingga replik jaksa. Menurutnya, ada 3 poin yang itu bisa meringankan Teddy Minahasa. Pertama, mengenai perintah penukaran sabu dengan tawas. Kedua, mengenai bukti forensik chat yang dipilih-pilih dan diduga direkayasa. Fakta ketiga, mengenai barang bukti sabu yang diamankan di Jakarta dengan yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jaksa penuntut umum menuntut Teddy Minahasa hukuman paling berat terhadap Teddy Minahasa, yaitu tuntutan mati atas kasus narkoba ini. Teddy Minahasa memang bersalah karena melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Antoni, penasihat hukum Teddy Minahasa juga menyebutkan, ada sosok yang sangat ingin Teddy dihukum mati. Orang yang menginginkan dia dihukum alias menjebak itu apa dan siapa itu, Pak? Silakan, Pak. Saya nggak akan sebut nama, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan kasih, ini bukan contoh lagi, ini sudah fakta. Jadi tanggal 14 Oktober 2022 itu sudah diumumkan oleh institusinya. Ada juga pejabat yang mengumumkan, tapi saya nggak sebutkan. Diumumkan beliau itu positif narkoba. Begitu kita terima berkas perkara, kita cek kapan sih beliau itu hasil labnya keluar. Kita begitu terkejut, Pak. Ternyata hasil lab beliau itu keluar 26 Oktober. Jadi yang diumumkan tanggal 14 itu apa? Terus itu baru hal pertama. Hal kedua, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka itu 14 Oktober dini hari. Ya. Waktu itu, saat kita tahu secara hukum syarat untuk menetapkan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Itu pun harus alat bukti yang kuat. Jadi ketika kita cek apa sih dasar penyidik menetapkan Pak Teddy Minahasa sebagai tersangka, ternyata hanya berdasarkan keterangan saksi dari Dodi dan Linda. Pertanyaan, apakah keterangan saksi saja sudah dihitung sebagai 2 alat bukti? Tentu jawabannya belum. Ternyata kita cek hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik terhadap handphone Dodi dan Linda yang menjadi satu-satunya bukti yang untuk menjerat Pak Teddy, waktu itu belum keluar hasil lab 4-nya, Pak. Jadi ketika ditetapkan tersangka, baru setelah handphone belum keluar hasil lab 4-nya. Ya. Jadi hanya ada, saya ulangin sedikit ya, jadi hanya gara-gara alat bukti berupa saksi, yaitu Dodi dan Linda saja, Pak TM itu seorang jenderal bintang 2 ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu belum ada keluar hasil lab forensik terhadap handphone Dodi, Linda, apalagi Pak TM. Karena Pak TM sendiri kan baru ditempatkan di Pasus tanggal 3. Untuk lab 4 itu butuh waktu beberapa hari. Khususnya di kalangan generasi muda akibat perbuatan kejahatan narkoba yang tidak lebih dari pengkhianat bangsa dan pengkhianat rakyat Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami, perbuatan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama, serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Berdasarkan keseluruhan
tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum dan terdakwa haruslah disandingkan. Selain itu, pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat dan dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal seperti atas, penuntut umum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Demikian yang ini kami bacakan terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jakarta, 18 April 2023, penuntut umum ditandatangani. Demikian ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menggunakan hak kami berdasarkan pasal 182 ayat 1 B untuk mengajukan duplik secara tertulis pada waktu yang sudah disepakati. Jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim untuk menolak pledoi atau nota pembelaan terdakwa peredaran sabu, Teddy Minahasa. Hal ini diutarakan oleh JPU dalam sidang pembacaan replik atas pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa tanggal 18 April lalu. Jaksa menyebutkan, dalil yang disampaikan penasihat hukum Teddy dalam pledoinya tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti sama sekali. Atas itu, jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim dalam putusannya untuk tetap berkeyakinan pada surat tuntutan yang telah disusun JPU. JPU juga mengatakan, surat dakwaan itu dapat digunakan sebagai dasar yang kuat, menyatakan bahwa terdakwa Teddy Minahasa terbukti secara sah.